Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memasuki masa panen, harga beras di Kota Semarang berangsur turun. Di PHK secara sepihak, ratusan karyawan sebuah pabrik garmen asing di Pemalang berdemo tuntut hak dan gaji yang belum dibayar. Pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh Cabang Kudus ditetapkan sebagai tersangka usai menggelapkan uang jemaah lebih dari 4 miliar rupiah. Ratusan karyawan sebuah pabrik garmen asing di Pemalang berdemo di depan pabrik. Mereka protes penutupan pabrik secara sepihak dan gaji yang tak dibayarkan. 800 karyawan pabrik PT Cahaya Timur Garmindo Pemalang memprotes penutupan pabrik secara sepihak oleh manajemen. Manajemen juga tidak membayar gaji karyawan untuk bulan Februari. Menuntut pihak pabrik penutupan operasional sejak 1 Maret lalu karena perpindahan kepemilikan ke pihak kedua. Menangani permasalahan ini, Dinas Tenaga Kerja Pemalang akan melayangkan teguran pertama dan kedua kepada manajemen pabrik karena penutupan operasional secara sepihak. Sesosok mayat pria ditemukan di aliran sungai kawasan tempat pembuangan sampah akhir di Kota Pekalongan. Mayat dalam kondisi tak berbusana dan mulai membusuk. Sesosok mayat ditemukan di kawasan tempat pembuangan sampah akhir TPA Slamaran, Kota Pekalongan pada Rabu pagi. Mayat laki-laki tanpa identitas itu ditemukan mengambang di aliran sungai tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Petugas langsung mengevakuasi korban dari sungai kecil yang berfungsi sebagai benteng banjir. Setelah saya selidiki, belum ada yang mengenal. Tidak ada yang mengenal. Oke. Terus tadi ada luka-luka nggak Pak? Kelihatannya tidak ada. Tidak ada. Ya, kelihatannya mungkin nggak tahu apa terseruput, tapi kok dia nggak terpakai Pak. Soalnya telanjang dia. Oke. Petugas memperkirakan korban berusia sekitar 25 hingga 30 tahun dengan tinggi badan sekitar 170 cm. Mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan untuk otopsi. Kasus penemuan mayat ini ditangani Unit Reskrim Polsek Pekalongan Utara dan Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Seorang pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh Cabang Kudus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan uang jemaah senilai 4 miliar lebih. Polisi akhirnya menetapkan pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh Goldi Miksalminah Cabang Kudus jadi tersangka. Zuhal Lailah jadi tersangka setelah menggelapkan dan menipu ratusan calon jemaah umroh dengan nilai mencapai 4,9 miliar rupiah. Tersangka mengatakan uang calon jemaah dipakai untuk pembelian tiket dan hotel keperluan calon jemaah oleh rekannya, tetapi ternyata ia pun ditipu sebab rekannya pun kabur membawa uang tersebut. Uangnya ada di tiket, di hotel, dan ada beberapa yang belum untuk dibayarkan sudah saya pakai. Itu banyaknya Pak, dan kemasan. Sudah ada tiket dan hotel, cuman tiketnya yang selama 5 tahun saya bekerja dengan dia, saya terlalu percaya, mungkin saya terlalu terlena lah. Meski mengaku ditipu oleh rekannya, polisi masih mendalami kasus penipuan perjalanan haji dan umroh ini. Polisi curiga uang dari 189 calon jemaah umroh yang gagal berangkat dipakai untuk keperluan pribadi tersangka. Buku rekening, ponsel, laptop, dan mobil disita sebagai barang bukti. Motifnya jadi sesuai dengan unsur pada pasal yang kita persangkakan di 378 372 ya selama ini, tapi tetap masih dalam lidik karena kita mau kembangkan kasus ini
beberapa untuk memperkaya atau mungkin untuk kebutuhan diri sendiri juga ada. Kasus ini terungkap pada 18 Februari lalu saat ratusan calon jemaah umroh gagal berangkat ke Tanah Suci. Keberangkatan mereka ditunda padahal sudah menjalani manasik. Para korban kemudian melapor ke polisi karena tersangka tak bisa dihubungi. Kini tersangka dijerat pasal penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Gagal mencongkel isi dari kotak amal masjid, seorang pria mencuri sepeda milik marbot masjid di Kelurahan Kroyo, Kabupaten Sragen. Menilai situasi sudah aman, pria ini langsung memanjat pagar Masjid Al-Ikhlas di Taman Asri Sragen. Ia masuk ke area masjid dan berusaha membuka isi dari kotak amal. Sayangnya usahanya gagal. Tak mau pulang dengan tangan kosong, pelaku nekat mencuri sepeda yang terparkir di halaman masjid. Sepeda itu dibawa keluar dengan memanjat pagar masjid kembali. Marbot masjid mengatakan pencurian itu terjadi pada Selasa dini hari. Ia mengaku mendengar bunyi dari halaman masjid tetapi tidak dihiraukan. Ia baru sadar saat keluar ternyata sepedanya raib di gondol maling. Dengar, cuma saya biasanya gitu sering kan, cuma nggak saya apakan. Nah, memang tujuannya kotak, udah dipegang, enggak, asalnya kotaknya dirantai kan, nggak bisa terus arahnya ke sepeda itu tadi. Korban tidak akan melaporkan kejadian ini ke polisi dan ikhlas kehilangan sepedanya. Memang kondisi kotak amal masjid cukup tertutup rapat karena selain digembok, kotak masjid juga dirantai. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang kakek 91 tahun tewas tercebur ke dalam sumur 15 meter. Sempitnya diameter sumur jadi kendala tim SAR Kabupaten Purbalingga. Anggota tim Sarnas Kabupaten Purbalingga bersiap untuk mengevakuasi seorang warga yang tercebur ke sumur sedalam 15 meter. Peristiwa ini terjadi di Desa Slinga, Kabupaten Purbalingga. Proses evakuasi sempat terkendala karena diameter sumur cukup sempit dan sangat dalam. Anggota tim SAR juga sampai menggunakan alat bantu pernafasan. Setelah 2 jam berlangsung, akhirnya korban berhasil diangkat dari dasar sumur. Informasi sedang memperbaiki sumur karena sumur di luar kemungkinan pagarnya sudah rapuh, menaik pagar dan terjatuh ke sumur. Ya. Korban adalah Sokidi usia 91 tahun yang tercebur saat hendak memperbaiki sumur miliknya. Keberadaannya diketahui saat anak korban yang mengantar makanan ke rumah korban. Jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga lalu dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Puluhan petani gelar tradisi gropyok tikus di area persawahan Desa Gombang, Boyolali. Dengan alat seadanya, mereka mampu menekan populasi tikus sawah. Berbekal alat seadanya, petani dan pemerintah desa serta kecamatan dibantu polisi menangkap hama tikus yang menyerang padi di sawah daerah Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Dengan menggunakan tradisi gropyok tikus, mereka berhasil membongkar tempat tinggal dan menangkap puluhan tikus di area sawah. Serangan hama tikus ini cukup merusak padi milik warga Desa Gombang. Kerusakannya bisa membuat petani gagal panen. Mungkin bisa sampai 100% nanti Bang kalau sudah terserang itu. Pertama mungkin dari umur pas bulir padi keluar itu paling 30%. Nanti tiap hari pasti nambah terus. Data Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali mencatat ada 57 hektar sawah yang terserang hama tikus. Dengan status waspada serangan tikus mencapai 254 hektar sawah di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sawit, Nogosari, dan Mojosongo. Namun sebagian wilayah berhasil selamat dari serangan hama tikus ini. Bisa tertangani di Kecamatan Nogosari dan Kecamatan Mojosongo, Keragilan. Ya. Terbukti kok tahu serangannya itu sudah selesai atau dalam artian sembuh, itu karena mereka hari ini panen.
Akibat serangan hama tikus, 44 hektar tanaman padi yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Sawit rusak dan dinyatakan gagal panen. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.